Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Harmoni, jumpa lagi bersama saya Abi Iwan di acara tamu kita. Dan kali ini tamu kita adalah tamu yang istimewa, Sobat Harmoni. Istimewanya itu apa ya? Karena saya kalau ketemu sama Sivitas Akademika biasanya ya ada saja hal-hal yang baru ya. Seperti kita juga kalau punya buku ya selalu membuka halaman baru, hal-hal yang sifatnya novelty, hal-hal baru dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita senang ya di dalam membuka hari kita. Peristiwa demo kemarin juga saya pikir juga banyak menyadarkan semua orang dan terpulang kepada semua ya. Presiden, kabinet, partai terutama. Di partai sebagai contoh mungkin orang akan berpikir lagi apakah para artis itu akan ditempatkan hanya sebatas food getter dan sebagainya. Nah, dunia pendidikan tinggi juga di situ kan kita di situ ada mahasiswa ya Sobat Harmoni, tapi kita tahu juga yang namanya mahasiswa suatu saat mereka akan menjadi generasi pelanjut ya. Tapi seperti apa? Nah ini yang menarik ya. Seperti apa yang membuat iklim seperti apa, budaya seperti apa yang akan membuat para mahasiswa itu, menurut saya ini ya, benar-benar menjadi orang bukan hanya pencari kerja, tapi orang yang diburu. Iya. Ini harus menurut saya harus dicapai. Nah, untuk itulah kita akan bincang-bincang Sobat Harmoni dengan ini nih tamu kita ya, judulnya inovasi dan kolaborasi peran Inkopa ya dalam mendukung program kampus berdampak, inovasi dan kooperasi akademik Widyatama. Bersama kita sambut Profesor Dr. Kenny Karyawati SEM, SI, MCDMA, Kepala Biro Inovasi dan Kooperasi Akademik Widyatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gelarnya banyak sekali, Bu. Baru sedikit, para nanti lebih banyak. Nah, Bu, perkenalkan nih teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Mas Abi. Ini mungkin saya akan menyapa dulu. Di sini banyak teman-teman sahabat Harmoni, mungkin ya TV Harmoni, kemudian live streamingnya juga ada. Kita sudah lama ya, berapa tahun tidak ketemu. Kayak ketemu lagi Bu. Iya, dulu masih acara ngobrol santai dengan Widyatama Bisnis Inkubator. Nah kali ini mungkin saya juga terima kasih kepada TV Harmoni khususnya Mas Abi dan Bu Rina mengundang kembali kami dari Universitas Widyatama. Khususnya saya kebetulan memegang sebagai Kepala Biro Inkopa, Inovasi dan Korporasi Akademik Widyatama. Nah bicara tentang Inkopa, saya itu bukan membawa ya, kita punya tim. Ada 7 unit yang 7 unit. Iya, 7 unit. Di samping saya ada Bu Dianita, Kepala Lembaga Bahasa Widyatama. Kemudian ada Pak John Henry, beliau Kepala ERP dan urus tentang pajak. Nih ada Pak Radi, Kuantum yang tadi gelarnya panjang. Masalah keuangan ini sensitif sekarang. Iya, sensitif. Nanti kita bicara mungkin lebih dalam lagi tentang Cortex. Mungkin nanti Pak Radi akan membahas. Nah itu yang 7 unit, yang lainnya satunya Wibi. Kalau dulu saya Widyatama Bisnis Inkubator, sekarang Inkopa. Karena ketiga ini ada aktivitas lain di kampus, salah satunya juga ada pusat studi dan galeri investasi. Nah itu sedikit mengenal tentang Inkopa. Kenapa tadi Mas Abi menyambung tentang
tema karena di sini peran Inkopa berserta unit itu sangat signifikan terhadap program dari kampus berdampak ini, Mas Abi gitu. Nah tadi kan pertanyaan saya kan itu Bu, ini kan menjawab ya peran Inkopa itu secara strategiknya apa kalau boleh tahu di Widya Tama? Oh boleh ya. Jadi kalau secara strategik mungkin saya ngelihat aspek secara komprehensif saja ya. Karena di sini kalau misalkan satu unit enggak, ternyata kita memang komprehensif banget, signifikan dan korelasinya sangat tinggi terhadap peran Inkopa khususnya terhadap program kampus berdampak. Sebetulnya kalau program kampus berdampak dari Kemendikbud itu merupakan lanjutan dari program MBKM. Dulu kan ada istilah kampus merdeka, merdeka kampus, nah gitu ya. Cuma kalau dulu itu hanya sebatas mahasiswa bisa kuliah di luar program studi dan magang. Tapi kalau sekarang ya mungkin ada bedanya, bukan mungkin ya, memang ada tujuannya. Di mana sebelah mana sih? Iya, kalau sekarang kampus berdampak itu tidak berfokus kepada kegiatan akademik atau pembelajaran ya, tapi lebih banyak justru implementasinya kontribusi ke masyarakat. Jadi sebagai solusi di dalam mengatasi fenomena yang dihadapi oleh masyarakat, baik lingkungan, sosial ataupun ekonomi. Jadi ada kolaborasi. Nah ya, jadi kolaborasi itu memang sekarang sangat dituntut ya. Apalagi misalkan perguruan tinggi kolaborasi dengan Pentahelix ya, seperti kita ketahui Pentahelix itu pemerintah, komunitas dan mass media. Mungkin ini salah satunya. Nah, salah satu ini. Nah, kolaborasi ini nanti mengharapkan nanti ada sesuatu yang sifatnya inovasi ya, inovasi, bahkan mungkin ini menjadi pusat inovasi. Kenapa? Karena itu tadi menyelesaikan segala fenomena yang terjadi di masyarakat, lingkungan, ekonomi, sosial melalui apa? Salah satunya kalau kita perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tinggi. Jadi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat itu Bobby. Dan nanti implementasinya dari Inkopa itu ada unit-unit karena beda-beda, nanti lembaga bahasa mungkin ada pengiringnya itu kegiatan mengenai IPT atau TOEFL, kemudian ERP ada sertifikasi, kemudian kuantum, Widya Tama Inkubator itu juga ada 3 program nih. 3 program ini sangat penting sekali. Ada inkubasi, pra-inkubasi dan pasca inkubasi. Nah ini sangat menolong terhadap khususnya untuk dunia usaha dan dunia industri. Nah itu tadi solusikan kenapa kampus berdampak itu muncul, karena ada beberapa isu. Isunya apaan tuh isunya? Isunya jadi isunya sebetulnya sih semuanya juga udah tahu ya. Isu yang umum juga udah tahu. Pertama itu adanya ketimpangan ya, ketimpangan gap antara pendidikan ya, karena tidak semua merata mendapatkan pendidikan itu. Terus ketimpangan lulusan karena lulusan dari perguruan tinggi banyak, sementara itu tadi kata Adi kan ya, daya serap kerja itu sedikit ya. Harusnya mindsetnya kan dirubah, harus open minded lah. Jangan selalu teriming ke job seeker, tapi kita harus jadi job create. Nah itu seperti apa? Job create. Iya, jadi menciptakan wirausaha. Makanya di program kampus berdampak itu banyak programnya. Satu misalkan P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha, terus program kreativitas mahasiswa, magang berdampak. Jadi tidak hanya magang aja, tapi ada dampaknya. Kontribusinya apa dong? Mungkin ada rekognisi ya, rekognisi dari SKS, tapi tidak sebatas itu pengganti nilai ya, tapi kontribusi ke masyarakat apa? Misalkan di daerah Bandung Selatan itu kan ada banjir ya. Terus kemacetan. Nah dari kampus sendiri PT misalkan mahasiswa solusinya membantu permasalahan itu apa dong? Nah kan banyak, misalkan tematik, terus pendeteksi gempa, terus penjernih air. Kalau banjir kan air kotor. Nah kita sudah banyak tuh dari contoh ya, dari Universitas Widya Tama itu salah satu yang memenangkan hibah membantu hal itu. Termasuk di DUDI juga, dunia usaha industri, Widya Tama memenangkan hibah Kedai Reka, itu membantu. Kedai apa? Kedai Reka. Hibah nama program. Hibah nama program dari Kemendikbud. Jadi membantu usaha UMKM. Nah ini kebetulan karena kami punya binaan dari inkubator bisa ada tenant in wall dan out wall. Nah kita ngebantu. Semua dananya itu untuk mereka, itu pengembangan bisnis.
Salah satunya mungkin bisa searching juga di website atau di Instagram, itu ada usaha sepatu Penny Bros. Nah itu dibantu mesinnya. Salah satu lagi mungkin kalau anak muda itu tahu usaha fashion itu Bandung Belong to Us. Biasanya itu memilih ke Persib, nah karena gitu, karena fashion t-shirt khusus untuk pemain sepak bola. Jersey ya. Iya, di samping itu kan meningkatkan akreditasi untuk kampus, dan kami juga membantu dunia usaha, dunia industri. Nah, kita juga ada pendampingan, pembinaan tenan dengan program inkubasi. Pasca inkubasi kita bantu. Itu apa? Legalitas. Legalitasnya salah satunya apa? Itu merek. Kemudian kalau NIP kan kita ada gratis ya. Kemudian BPOM, sertifikat halal, termasuk tentang perpajakan. Kami juga dibantu oleh Quantum Paradin yang membantu kami juga di sini. Nah, itu mungkin sekilas. Dan kita juga ada pusat studi, itu memang lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi untuk pelatihan berbasis nasional maupun internasional. Salah satunya galeri juga, galeri investasi. Kita kerjasama nih, karena itu tadi sistemnya kolaborasi dengan OJK. Kemudian kita menyelenggarakan sekolah level saham, level 1 dan level 2. Dan banyak sekali ini kalau dibicarakan. Mungkin waktunya bisa durasi 1 semester ya, sepertinya. Juga siarannya bisa sampai subuh ya. Bisa, atau mungkin podcast kita selalu tiap event aja ada ya terus. Jadi kalau dilihat perannya ya Inkopa itu banyak sekali ya. Tadi yang saya katakan yaitu tadi tidak hanya sebatas memberikan bantuan tapi memberikan solusinya. Wujud nyata exciting di lapangannya itu ada gitu. Dari kampus khususnya perguruan tinggi, tidak hanya dari Universitas Widyatama, mungkin kampus lain juga sama seperti itu. Kalau di yang saya perhatikan gonta-ganti pemerintahan, presiden, itu kan ganti-ganti kebijakan gitu ya. Nah kalau Ibu bandingin nih antara yang kemarin sama yang sekarang, nyambung nggak secara kelanjutan? Oke, jadi kalau saya melihat dari beberapa aspek ya, sebagai dari sisi perguruan tinggi dengan adanya pergantian pemerintahan, sebetulnya ya Bia, kebijakan apapun yang baru ataupun yang lama, selama kita menjalankannya dengan baik dan benar dan ada relevansinya, itu semuanya akan lebih baik. Dan kebetulan kalau kami itu komitmen dan konsisten, karena kita punya visi dan misi dari program itu sendiri, kita punya capaiannya, apalagi kalau Inkopa itu kita ada KPI-nya, generating revenue dan profit sharing. Selama ini ya kami sebagai Inkopa, mungkin nanti dari tim unit kami akan menjelaskan itu tercapai, capaiannya baik. Jadi selama kebijakannya itu memang relevan, mendukung, kenapa tidak? Dan kami juga mengharapkan dengan kebijakan gebrakan baru dari Pak Purbaya itu bisa berkorelasi signifikan terhadap apa? UMKM. Nah itu. UMKM ya. Iya. Itu sebagai penopang ekonomi ya. Iya, karena jadi dengan kampus berdampak ini, kampus jadi motor penggerak justru. Saya mah sederhananya gini Bu ya. Di Malcolm Gladwell kan dia untuk orang tuh bisa expertise tuh, bisa expert tuh kan dia menempuh 10.000 jam berlatih. Termasuk juga mungkin Inkopa juga kan, ya secara kontributif dia juga secara pengetahuan, skill dalam mewujudkan kebisaan dia terwujud dari program ini kan, ya membantu di masyarakat, di perusahaan dan sebagainya. Sisi yang lain, nah ini satu lagi, bukan menurut saya cuma 2 sih, mau gonta-ganti pemerintah juga cuma 2 kok, etika sama profesionalisme. Benar? Iya. Nah kalau untuk yang ini Bu, bagian yang kan kadang ada kita lihat ya di perusahaan-perusahaan Jakarta tuh ada banyak cerita, misalnya orangnya pinter sih Bu, pinter, jago gitu, cuma bagian emosi lihat ada bawaan sedikit agak atraktif dicurigai, ngadu ke atasan sebagai contoh, ngundurin diri malah di resign. Jadi ada problem pinter tapi ini nih emosinya. Gimana Bu artinya untuk itu dibahas nggak di Inkopa? Ada ya, mungkin di kurikulum juga ada ya. Misalkan contoh sebagai seorang entrepreneur ataupun sebagai pengusaha lainnya, di kurikulum itu ada mata kuliah tentang etika bisnis. Kemudian juga tentang personality juga ada. Nah otomatis kalau lulusan kampus khususnya kami Widyatama, memang pintar itu belum menjamin. Masalah attitude dan etika itu nomor 1 justru.
nomor 1 Bu. Iya, karena kami juga kalau dalam masuk misalkan jadi anggota WIBI itu ada persyaratannya. Pertama yaitu tadi masalah tentang keetikaannya juga. Itu malah ya. Iya, kalau menurut saya sih etika itu penting, itu nomor 1 dimanapun, tidak hanya sebagai mahasiswa ataupun dari unit-unit lainnya, kita juga sama harus beretika. Betul. Dan akhirnya banyak yang menyesal. Iya kan, udah pintar, susah-susah meniti iya. karir, emosional. Pintar, cerdas kan belum tentu sukses di lapangan. Betul kan? Betul, Banyak betul. kan yang cerdas yang pintar tapi tidak sukses. Justru yang biasa-biasa, kenapa? Karena mereka punya personality yang bagus, etika yang bagus, attitude yang bagus. Oke. Itu sebetulnya nomor 1. Pasti mereka tuh punya landasannya itu agama. Mungkin, nah kita Ya. masing-masing ya sekarang ya, Iya, ingin ini tahu ada nih, biar mungkin, lebih detail ya. Ya, mungkin bisa lebih dalam lagi Betul. apa itu ERP. Ya, ya juga nggak tahu apa ya. Iya, kalau tadi kan pusat studi sama WIBI itu sudah saya paparkan, mungkin lebih dalamnya lagi mangga ke langsung. Mau mulai dari siapa nih? Boleh dari mana aja Pak? Boleh dari saya juga mau. Mangga. Iya. Ya, kepala lembaga bahasa. Ya. Iya. Silakan. Nah, kalau untuk lembaga bahasa itu mungkin orang taunya itu dia memberikan fasilitas atau sarana untuk pengetesan bahasa Inggris. Salah satunya yang tadi bilang sama Bu Kenny yaitu IPT. IPT itu adalah ini proficiency test. Sebenarnya kenapa mungkin orang taunya kalau kita ujian itu saya mau TOEFL, kenapa nggak pakai nama TOEFL tapi IPT? Jadi mungkin ada sebagian orang kok pakainya IPT ya, nggak? Padahal itu kan IPT-nya TOEFL ya, karena kalau TOEFL itu brand ya. Jadi kalau misalnya kita searching di semua universitas yang ada di Indonesia, ketika kita menyediakan itu biasanya tidak menggunakan TOEFL karena TOEFL itu branding. Ada brandnya gitu. Nah, jadi di lembaga bahasa itu programnya itu tidak hanya kita memberikan tes IPT tadi, tetapi kita juga ada pengetesan JLPT. Nah, JLPT itu adalah untuk bahasa Jepang. Nah, kalau di bahasa Inggris kita punya TOEFL, kalau di Jepang kita punya JLPT. Nah, kenapa harus ada dua itu? Sebenarnya itu adalah salah satu syarat. Yang tadi berhubungan dengan ini si mahasiswa itu kan harus ada dampaknya tuh. Iya. Nah, itu kan bisa dia gunakan untuk pekerjaan atau apapun, karena biasanya kalau di perusahaan asing biasanya kan kita juga harus bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu keahlian, itu kan ability ya, kemampuan dalam berbahasa Inggris kan ada di situnya ada listening, ada grammar dan juga ada reading. Jadi dia bisa menguasai. Mungkin kalau untuk TOEFL sih kalau di dunia pekerjaan tidak terlalu dipakai ya Pak ya, biasanya TOEIC atau IELTS biasanya. Iya, tapi kalau di kita kebetulan IPT ini digunakan untuk syarat sidang. Iya. Nah, kalau yang JLPT tadi Pak, JLPT itu termasuk pengujian untuk bahasa Jepang. Nah, ini biasanya digunakan untuk jurusan bahasa Jepang itu untuk kerja di Jepang itu dia harus tes dulu. Nah, biasanya N3 yang harus mereka lulus itu. Nah, tapi kita juga ada juga untuk preparationnya. Jadi sebelum mereka ujian ada latihannya dulu harus seperti apa. Karena itu membantu. Karena kebetulan untuk JLPT itu Jepang ini sekarang sedang mencari banyak orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Dan itu, ya itu dan banyak sekali dan permintaannya lumayan banyak. Dan kebetulan di program bahasa ini di prodi bahasa itu memang setiap tahunnya selalu keterima banyak Pak. Yang untuk di Jepang gitu. Jadi nah itu untuk ininya Pak ya programnya. Dan tadi yang saya sempat bilang ada BIPA juga. Nanti mungkin kedepannya kita akan ada BIPA. BIPA itu adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kenapa harus ada? Karena ya lumayan juga jadi kita bisa memperluas ya bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan oleh orang Indonesia. Ternyata salah satunya di Jerman pun ada bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda ada katanya ya. Nah, itu mungkin salah satunya. Jadi tidak hanya IPT ataupun JLPT, nanti kedepannya ada BIPA. Seperti itu, Pak. Iya. Ini menarik juga ya. Saya kan sering ngikutin teman-teman yang terutama si Panji ya sebagai contoh ya. Panji, Oh, Panji ya. stand up comedy kan. Iya. Oh, Dia iya. melatih jam terbangnya di Amerika. Ya betul. Ya di kan? Amerika. Tapi New York, sekali kan? 2, 3 kali nggak ada yang tertawa.
Iya, Ya kan, betul. artinya Iya. dia perlu konteks untuk memahami apa sih sebetulnya yang mereka Iya, bicarakan. betul. Nah, yang untuk masalah ini apa? Itu juga diajarkan nggak untuk konteks ketika misalnya bahasa Jepang itu digunakan nggak, tapi nggak bukan hanya bahasa Jepang, itu Bahasa Inggris juga. Ya. bukan, maksudnya konteks Iya. bahasa yang digunakan suatu masyarakat ya. Ya, itu Biar sebenarnya nyambung ya. bukan konteks Pak, tapi culture. Culture, Jadi culture, language ya. itu punya culture. Hmm. Nah, kalau di yang tadi IPT itu tidak ada. Tidak ada, Tetapi ya. sebenarnya kalau misalnya ada di sini, misalnya ada yang mau masuk ke jurusan bahasa Inggris, Ya. itu ada Pak belajar kita. Tepatnya budaya sebetulnya Iya, ya. jadi sebenarnya ada yang disebut dengan how the language used in Yeah. some context. Konteks di sini adalah budayanya. Karena Iya. misalnya seperti misalnya di Jepang juga Pak, di jurusan bahasa Jepang kita ada mata kuliahnya. Jadi kalau kita misalnya berinteraksi di kantor nih, seperti apa sih? Nah, ininya itu tuh saya lupa nama bahasa Jepangnya. Ada ya, Ya, tapi ada. ada mata kuliahnya, dan di kita juga bahasa Inggris ada Pak. Nah, kebetulan kalau di kita mata kuliahnya itu ada yang disebut dengan pragmatic. Pragmatic itu memang membicarakan bagaimana bahasa itu digunakan dalam satu konteks. Jadi konteksnya seperti apa sih kalau saya bertutur seperti ini, nanti ada nyambungnya ke politeness, kesopanan santunan. Nah, itu ada. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya tadi, ada nggak mata kuliahnya atau ada hubungan itunya nggak? Kalau di lembaga bahasa tidak dipelajari ya Pak ya. Tidak, ya. Tapi kalau khusus di prodi kita ada Pak. Ada, Untuk- ya. Iya, karena memang bahasa tidak mungkin tanpa culture. Karena bahasa dengan language dengan culture itu satu kesatuan Pak. Iya, itu ya menariknya sebuah harmoni ya. Iya. Jadi Dipelajari tidak bisa prodi. tidak bisa dipisahkan Dipisahkan, karena ya. kalau misalnya bahasa tanpa culture-nya, seperti misalnya kalau Bapak ke Amerika gitu. Di Amerika itu kan ada West Coast, East Coast. Nah, itu beda lagi, Pak. Iya, itu ada beda lagi. Jadi kalau misalnya Bapak seorang penyanyi yang tinggalnya di West Coast, tapi saya seorang penyanyi yang adanya di East Coast, saya nggak bisa kerjasama dengan Bapak karena kita berbeda. Berbeda ya. Secara politik dalam tanda kutip mereka kan ada gangsternya tuh Pak, itu nggak bisa. Jadi, nah di bahasa itu sampai dipelajari Pak sampai situ. Jadi bagaimana bahasa itu kok muncul gitu, dan tidak hanya sampai situ Pak, tapi kita juga belajar bahasa itu ada ideologinya loh. Nah, kenapa dia bilangnya begitu nih ke saya? Nah, ada ideologi dan ada powernya juga Pak. Kita pelajari itu. Jadi kompleks sekali sebenarnya kalau mempelajari bahasa. Tapi sangat kunci kan kalau bahasa Iya, ini kan. betul. Iya betul. Iya. Sangat, jadi kompleks bahasa itu. Jadi sebenarnya kalau orang masuk ke jurusan bahasa disangkanya itu hanya mempelajari tata bahasa saja, tapi bukan. tidak gitu. Kita akan mempelajari banyak hal. Kenapa orang itu bilang seperti itu? Kenapa dia nggak bilang seperti ini? Ideologi apa sih yang dia mau tunjukkan atau power apa sih gitu? Nah, itu kita ada mata kuliahnya Pak di kampus di jurusan bahasa Inggris. Betul. Iya, ya, Dan kayak- bahasa ada ya. Kayak kasus kemarin anggota dewan yang salah dalam berbahasa itu Iya, itu jadi bahaya. berujung. Iya. Dan Ramai ya Pak ya. Iya, iya. Itu juga kan bahasa kan. bahasa. Nah, memang di mata kuliah pragmatik juga dibahas, Pak. Jadi biasanya di mata kuliah itu kita membahas yang sedang saat ini heboh itu apa. Dan itu dijadikan untuk bahan skripsi. Wah. Ya. Jadi banyak gitu yang kejadian Keren, sekarang. ya. Iya. Jadi kenapa nih kayak kemarin Contoh aktual ya. Iya, yang sedang heboh apa gitu Pak. Misalnya kayak yang terakhir kan ada tuh yang Jessica Wongso. Nah, itu ada Oh, tuh. iya. Ya, itu Oke, dibahas oke. di skripsi. Bahasannya menggunakan pragmatik. Kenapa kok dia bisa dijatuhi hukuman? Salahnya di mana? Dia berbohong apa tidak? Gitu-gitu Pak. Itu ada. Nah, itu jadi di bahasa Inggris itu ada mata kuliah yang namanya disebut dengan linguistik, dan ada yang unik Pak. Linguistik itu biasanya untuk bahasa, tapi karena sekarang banyak kasus di kepolisian yang tidak terpecahkan, akhirnya kemarin saya ikutan workshop ya, jadi akhirnya mereka minta untuk kepolisian itu yang intelnya ada mata kuliah linguistik untuk memecahkan kasus-kasus pidana maupun perdata yang sulit buktinya tidak ada, tetapi dari cara bahasa bisa diteliti. Luar biasa. Jadi ya, sekarang kepolisian juga kan dia ada juru kamera juga ya. Iya. Itu second Iya, betul. opinion Iya, ya. betul. Iya. Dia ngambil apa, dia ngambil apa Iya. untuk masalah Iya. bukti termasuk tadi ya. Iya, sama tapi ada bahasa. tambahan lagi Pak. Di UPI sekarang sudah ada Pak. Namanya itu linguistik forensik. Oh.
Ya, dan itu pengukuhnya adalah Pak Aminuddin dari UPI. Nah, tetapi sekarang dibikinnya oleh Prof Diah. Nah, jadi sekarang sudah dibikinkan. Jadi kalau di UPI itu sudah dipanggil banyak sekali ahli-ahli untuk kasus di pengadilan. Salah satunya Pak Aminuddin. Iya, jadi yang pengukuhnya sekarang itu baru UPI, Pak. Iya. Iya, menarik. Jadi lembaga bahasa itu di Universitas Widya Tama itu memang tidak hanya bahasa Inggris saja, tadi ada Jepang. Mungkin kedepannya next seiring dengan waktu bisa saja nanti Korea, Mandarin atau Prancis ya. Nah, karena kan ternyata segmen pasar itu kalau lihat dari hasil riset itu banyak peminatnya. Nah, mungkin kita adanya inovasi itu sendiri. Ya. Berikutnya? Ya, selanjutnya mungkin ini dari ERP, kepala bahasa. ERP mungkin nanti Ini Pak kayak John Henry. ilmu apa ya? Ilmu. Ya. Alien ya. Ini sistem perangkat lunak tuh ya Oh, nantinya. iya. Ada Nah, nyambung ya. nih, ini expertnya. Ada, Kita ada. nggak Gimana, Pak gimana? John? Oke, izin sedikit menjelaskan Pak bahwa ERP itu apa sih? ERP itu adalah merupakan Enterprise Resources Planning. Nah, persepsi yang ada di masyarakat itu bahwa ERP itu hanya sebuah unit, Pak. Tetapi di dalam implementasinya mereka menghasilkan sebuah tools yang kita kenal dengan yang namanya SAP, System Application and Product. Tetapi seiring waktu, seiring kebutuhan dunia kerja dan industri, SAP itu tidak mampu lagi mengcover kebutuhan mereka, Pak. Sehingga selain adanya nomenklatur, SAP itu berubah sekarang menjadi namanya ERP. Sehingga ERP itu sekarang bukan hanya unitnya, tetapi programnya sendiri, Pak. Apa? Yaitu keterkaitan dengan cloud, dengan penyimpanan. Oh, iya betul. Ya. Nah, poin dari sini apa? Satu adalah bahwa kita tidak bisa melawan yang namanya perkembangan teknologi, Pak. Semakin berkembang terus, dari mulai 4G, 5G, dan lain sebagainya. Dari tempat penyimpanan yang dari memori kecil sekarang menjadi cloud, dan lain sebagainya. Nanti ke depan tuh kayak gitu tuh bisa murah nggak sih ya? Kalau dulu kan saya di radio ya, sebagai contoh ya, radio saya siaran, Mbak. Awal-awal sih siaran itu ya saya ngomong selesai gitu ya, 1 jam ngomong udah ada, dadah gitu ya. Iya. Nggak kemana suara saya itu. Tapi kemudian pengurus pengurus radio PRSNI bilang, wah ini mesti disimpan ini. Sebagai Betul, Pak. database ya. Jadi untuk misalnya kalau ada kasus penyiar salah ngomong bisa. Nah cloud itu ya tuh memang akhirnya ada biaya ya, tapi hal-hal seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Cloud itu ya. Perspektifnya itu kan bahwa sekarang itu sesuatu keterkaitan dengan cost. Tapi tanpa kita sadari, sesuatu yang secara sederhana kita temui sehari-hari itu free. Oke. Ya, mungkin dasar dari ERP itu apa sih? Kita membicarakan yang namanya database. Sebuah sistem sehebat apapun, selama tidak ada database, tidak akan berfungsi. Nah, lalu keterkaitan dengan cost-nya apa? Sederhana aja. Mungkin Bapak, Ibu, ataupun Sobat Harmoni di sini sering menggunakan yang namanya Microsoft Office. Ya kan, ada Word, ada Excel, ada PPT. Tapi kita melupakan satu nih, adiknya apa? Akses. Iya, betul. Akses ini sebetulnya bahasa sederhana daripada ERP atau SAP, Pak. Ya, itu. Iya. Tengarti kakaknya Excel. Mungkin pernah mendengar yang namanya pivot table. Selama tidak ada data, apakah pivot bisa bekerja? Tidak. Artinya apa? Database yang kita bicarakan di sini. Nah, perkembangan ini yang sebetulnya tanpa orang sadari selalu berpikirnya adalah cost. Padahal ada yang gratis. Kalau ada yang gratis, kenapa nggak berbayar? Kan seperti itu gitu kan. Nah, karena nggak tahu. Ya, insya Allah pembicaraan ini menghasilkan sebuah pandangan yang baru, informasi yang baru seperti apa gitu. Dan yang kedua, selain yang tadi saya sampaikan adalah keterkaitan dengan entry data. Bagaimana sekarang orang-orang Indonesia tidak hanya diciptakan sebagai seorang entry data, tanpa bisa membaca apa yang sudah dihasilkan, tanpa bisa membaca output apa yang dihasilkan. Ini yang menjadi repot. Jangan sampai kita hanya menjadi tukang ketik, juru ketik yang ujung-ujungnya hanya yes boss, udah aja. Sementara kita membutuhkan bagaimana orang-orang Indonesia bisa mengambil keputusan yang bermanfaat. Iya. Entry data di sini yang kita butuhkan, Pak. Jangan sampai, yaitu tadi, dari mulai database-nya aja kita sudah salah, membuat gambarannya menjadi salah, otomatis outputnya juga menjadi salah. Nah, ini yang kita bisa memberikan gambaran itu melalui SAP. Karena SAP secara teknis di dalam perusahaan itu menggambarkan seluruh unit, seluruh divisi yang ada di dalam perusahaan.
gitu, tanpa mengesampingkan program atau aplikasi yang lain. Tetapi SAP adalah salah satu aplikasi yang mampu menghubungkan semua unit sehingga mencapai yang namanya tujuan perusahaan apa, yaitu menghasilkan yang namanya profit. Ini yang namanya SAP. Kalau di Stephen Covey itu kan misalnya kayak terjadi perubahan-perubahan ya, petanya masih peta yang lama. Input datanya kan berarti salah kan Bu ya? Benar nggak ya? Betul. Seperti itu kan? Iya, tapi alhamdulillah dari SAP yang kita lakukan itu selalu mengupdate apapun yang terjadi Pak. Termasuk ke dalam, kita di Indonesia, SAP ini sumbernya itu atau pertama kali diciptakan itu di Jerman Pak. Tapi aplikasi yang ada di Indonesia itu adaptif. Kemarin-kemarin kan ada tuh terkait dengan pajak punten, ya kan? Itu pun juga sudah kita update, memperhitungkan. Kayak contoh misalkan tadi saya sampaikan menghubungkan semua unit, ada satu unit di dalam perusahaan ada namanya HR atau SDM, keterkaitan dengan payroll, pajaknya sudah bisa kita langsung diatur Pak, sehingga penerimaan di dalam salary-nya seorang karyawan itu sudah bersih, sudah dipotong, dan itu mengikuti apa yang terjadi, tren yang terjadi itu akan secara otomatis masuk Pak. Luar biasa ya. Iya. Kekinian ini. Teknologi Pak. Teknologi. Iya. Kita harus melek teknologi. Betul. Gitu, bukan hanya tukang data aja. Entry data. Ini yang harus diiniin Pak. Ya, dan ERP itu kita punya lab-nya juga. Ada juga. Ada ya, Ya. Ini menarik ya Sobat Harmoni ya. Nanti Instrukturnya juga tidak sembarangan Mas Abi, karena dosennya juga harus ujian dulu berbasis sertifikasi ya. Ya, dan ini semuanya Pak yang kita sediakan dari mulai modul, sistemnya dan sertifikasinya ini berlaku secara internasional. Internasional. Gitu, dan diakui. Vendor yang kita pergunakan itu memegang untuk kawasan Asia Pasifik. Gitu, jadi betul-betul qualified-nya dijaga. Itu ya. Jadi uji kom ERP juga pakai spek Inggris ya? Ya, modulnya pun juga bahasa Inggris, aplikasinya pun juga bahasa Inggris, berbasis bahasa Inggris. Kalau masalah baru ini jadiin pilihan ya. Jadi sama ya karena nih. Bahasa Sunda belum ada. Berikutnya. Ya, selanjutnya ini kepala kuantum. Kebetulan dia juga selain dosen juga konsultan pajak juga. Oh, sensitif juga ini ya. Mas Abi bisa konsul juga, konsul. Boleh nanti nomornya telepon dulu. Sebetulnya mau jadi klien. Maka Pradi. Baik, terima kasih Pak Abi. Izin memperkenalkan, nama saya Radi Abdul Halim Rahmat. Namanya kuantum, ya mungkin kayak bahasa fisika, tapi faktanya bukan. Kuantum ya. Kita lebih di bidang akuntansi, perpajakan, audit dan keuangan. Kalau Bu Dianita kan bahasa. Ini sistem, kalau kami lebih ke keuangan, akuntansi dan perpajakan. Nah, kami memberikan pelayanan untuk konsultasi mengenai perpajakan. Seperti yang kita ketahui mungkin yang lagi isu sekarang itu diganti Menteri Keuangan ya. Ini juga kan mereka mengeluarkan kebijakan mengenai perpajakan. Selain daripada itu kan perpajakan di kita itu sifatnya dinamis Pak. Berubah-ubah aturan ini keluar. Ini belum selesai udah lagi ada aturan kemarin aja 2 tahun kemarin kan ada aturan Cipta Kerja, ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu masih di level aturan. Belum turunannya, masih di level undang-undang, belum aturan PMK-nya Pak. Kalau kita bilang namanya peraturan Kementerian Keuangan, peraturan DJP. Ini mau nggak mau, suka tidak suka harus dipenuhi karena ya sifatnya wajib, gitu kan. Meskipun kita nggak suka tuh ya, tapi karena ini sudah dasar hukum, maka harus dipenuhi dan dianggap sudah tahu gitu Bu orang-orang itu dan masyarakat itu. Karena memang begitu pentingnya peran pajak di negara kita itu kan. APBN kita itu hampir 80% Pak dari pajak ya, untuk membiayai guru-guru SD, guru-guru SMP. Makanya ini menjadi sebuah hal yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun oleh kita selaku masyarakat. Karena ya tadi saya jelaskan bahwa kalau kita bicara pajak itu dasarnya hukum. Kalau dilanggar ya ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya dalam bidang pajak itu ada sanksi administratif dan juga sanksi pidana Pak, bisa sampai pidana pajak itu. Nah, kami di Kuantum ini selalu mengadakan pelatihan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin kaitan dengan Prof Kenny tadi, kampus berdampak. Ya, dampak yang diharapkan dari pelatihan ini kan si masyarakat
paham akan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari yaitu tadi sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pada prinsipnya kami seperti itu Pak. Jadi bidang kami itu di bidang keuangan, bidang perpajakan, audit dan juga akuntansi. Beda dengan Ibu dan ini karena bidangnya masing-masing. Kami terbuka bagi pihak-pihak ataupun sobat Harmoni yang mau berkonsultasi di bidang pajak misalkan aturan. Saya bisnisnya sekarang bisnis di bidang travel. Saya pengen tahu nih pajak di bidang travel apa saja agar kami dalam menjalankan bisnis gitu ya si perusahaan itu bisa tenang Pak, nggak diganggu mengenai masalah hukum dalam perpajakan. Kalau kita bicara ke sebelahnya lagi sebagai konsultan pajak, sering yang datang ke kami itu kalau saya bahasakan sudah stadium 3, stadium 2. Jadi sudah aturan kewajibannya tidak dilaksanakan itu kan ada sanksi bunga denda yang menumpuk terus. Iya betul itu. Baru bahkan tidak menutup kemungkinan Pak mengancam going concern keberlanjutan usaha itu terancam karena ada namanya surat cinta dari surat pajak cinta yang sangat seram ini ya. Sangat menyeramkan. Nah, termasuk binaan kami di Inkopa itu UMKM konsulnya ke Paraty seperti kemarin Mbak Feni ya. Iya betul. Satu hal yang mungkin sekarang lagi kontroversi kan sampai wali kota kita kan Kang Farhan kan ya masih negosiasi kan masalah royalti itu ya. Royalti Ya, betul. Dari pemilik KP sampai mereka ya menghentikan dulu Betul musik Pak. dari lagu-lagu kemudian. Nah artinya kalau saya lihat kan masyarakatnya masih bingung nih istilah-istilah itu kan. Betul Pak. Kalau di filsafat itu kalau kita belajar mesti jelas dulu. Jelas dulu. Betul. Ada royalti ya, pajak segala macam banyak istilah itu. Betul. Sehingga nggak nyalain pemilik kafe sih. Betul. Ya saya juga masih nih bedanya royalti, pajak kayak gitu. Betul. Nah itu dibahas juga ya di sana. Betul Pak. Ada pajak. Nah yang jadi masalah ketidaktahuan ini kan ada dampak hukumnya Pak. Nah Itu yang jadi masalah. Kalau nggak ada dampak hukumnya mah hanya nggak apa-apa lah. Tapi ini kan ada dampak hukumnya, bahkan tadi saya jelaskan bisa sampai dengan pidana. Nah ini yang makanya kita selaku Quantum gitu ya di bawahnya Inkopa mencoba untuk men-share informasi ini berbahaya loh kalau tidak kita pahami dan kita laksanakan kewajibannya gitu Pak. Memang royalti itu juga yang lagi ini ya Pak ya, lagi warm isu ya. Karena saya pernah lihat juga Bu viral Pak gitu yang di tagihan itu di bawahnya ada tagihan apa ya? Billing kita ke kafe gitu ya. Selain pajak, ada harga harga barangnya di bawahnya ada tulisan tagihan royalti. Betul. Gitu Pak pernah lihat di media sosial. Jadi dalam invoice-nya itu kalau kita beli ke restoran di bawah ada tagihan tambahan. Dibebankan ke kita. Sedangkan konsumen. kita kan nggak ditanya dulu ya lagunya Iya. suka enggak gitu. Oke gitu. Tagih we gitu. Padahal Saya sukanya dangdut. Nah. Jadi tidak terdengar di sini. Itu yang musik rock ya. Kayaknya kalau itu memang harus ada pembahasan lebih Iya, betul. rinci dengan orang hukum juga mungkin ya karena memang teknis di lapangan pasti sulit ya. Gimana memisahkan kayaknya satu hari teh lagu teh macam-macam ya. Iya. Sabaraha lagi salah guna gitu kan. Menjadi hal yang kompleks mungkin ya. Itu mungkin sampai sekarang nggak jadi revisi. Karena hanya lagu Indonesia aja Pak. Oh, iya, Lagi betul. lagu barat tidak kena royalti. Tidak karena tuh karena aman, karena nggak ketahuan atau gimana? Tidak, sepanjang si lagu itu tidak digunakan untuk Komersial. pribadi. Iya, pribadi itu masuk dalam arti komersial atau apapun. Karena kalau di kayak sekarang mengcover, saya misalnya nyanyiin lagu Arman Maulana. Nah itu saya bisa kena. Oh, bukannya poinnya itu kalau dikomersialisasikan itu baru itu billingnya argonya berjalan lah. Iya, Tapi kalau untuk hanya dikonsumsi sendiri itu enggak. enggak Misalnya ini. saya nyanyiin lagu Arman Maulana di kafe. Ya, di Tapi kafe. makanya sekarang Iya. kalau ke mall itu tidak ada lagu Indonesia. Yang ada lagu Iya. bule karena tidak kena royalti. Kalau boleh mungkin iya lebih Iya. karena jauh lagi lah Bu. Makanya penting, hal kayak juga penting. Betul. Ada ibu-ibu ngumpulin keluarganya kan sehingga saya ada itu. Jadi dari banyak macam keluarga besar
nonton Persib bisa Liga Inggris. Nah, itu Oh, Aksiar ya Pak ya. Nah, Ya, itu kena juga. kena Kena juga, juga, ternyata iya. kan mesti ngeri juga ya. Iya iya. Terus kita pingin kumpul-kumpul ya, enjoy, ujung-ujungnya ada dampak. Intinya sih kalau saya lihat Pak, saya bukan orang hukum tapi intinya dikomersialisasi gitu. Iya. Ketika betul. ada unsur komersialisasi, ada Nah, haknya dong iya. si penciptanya gitu kan. Nah itu yang saat ini sepertinya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Meren cek saya ya, bukan ahli di bidang hukum mungkin ya Pak ya. Jadi Tapi- kembali lagi ke persepsi. Jadi Kembali Iya, lagi ke persepsi. persepsi. Tapi yang bola itu ini Pak, yang di kafe Pak, nonton Ah, ya, di bareng. kafe, Ya di kafe itu kan karena Iya. ada unsur komersialisasi Iya, itu dengan baru menjual dia produk. kena si kafenya. Jadi kan baru sekarang ya biasa tahun-tahun Iya, baru sekarang. Persibnya udah dari lama gitu Iya. ya tiba-tiba Terus ditag. sekarang Nah jadi itu makanya gitu. fungsinya kuantum Pak. Balik Makanya lagi, datang ya. ke kuantum. Karena ini mungkin ada kaitannya satu lagi Apa? kemarin. Silakan Prof. Saya ikut sosialisasi dan workshop dengan Prof Anggito. Dia kan Wakmen Keuangan. Wamen. Prof Iya. Anggito kan masih ya, Iya, masih tetap masih. nggak dirubah nggak. Nah, beliau itu memang Menke memang sedang giat-giat gencar tentang sosialisasi tentang Kortex. Oh, Nah, iya. coba, Kortex itu- tadi bisa ceritain Boleh, boleh. Kortek, coba Ya. kortek. Kortex itu sistem administrasi perpajakan Pak. Yang dulu itu kalau kita bicara masa lampau ya Bu ya, kita kalau laporan tuh manual Pak. Saya ingat banget setiap akhir bulan harus ngantri di Perpajakan. kantor pajak. Ya. Ngantri udah mengantri gitu ya, kadang-kadang error gitu Pak. Iya. Nah sekarang itu untuk mempermudah administrasi perpajakan, pemerintah mengeluarkan bukan aplikasi ya, web base ya, web yang bisa digunakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi untuk wajib pajak mempermudah, tapi ada sisi lain yang Betul. harus diperhatikan. Apa tuh? Cina? Dengan sistem Kortex ini sudah canggih Pak. Sudah bisa integrasi sistem dengan sistem yang lainnya. Contoh dengan sistem AHUP, Iya, betul. administrasi hukum umum dan notaris lah. Iya. Taris. Jadi NPWP kan sekarang sudah menjadi NIK Pak. NPWP sudah Iya, tidak ada. koneksi semua. Sudah Koneksi sama semua, NIK. betul. Otomatis di situ profiling wajib pajak lebih mudah. Iya, betul. Nanti tinggal dicocokkan Pak sesuai dengan profiling wajib pajak. Misalkan NIK ini diklik, keluar tuh data-data informasi, cocokkan dengan SPT. Nah di SPT mah 0 cenah. Iya, betul. Tapi di dia bukti potongnya banyak penghasilan, nah gitu kan. Itu ketahuan. Other side gitu. Satu sisi kita dipermudah dengan adanya sistem, nggak usah ngantri. Kapanpun anytime kita bisa bayar, bisa lapor sebelum waktunya. Kalau dulu kan ada jatah waktunya Bu ya, kantor Iya. buka kita bisa laporan. Iya. Kalau sekarang mah kapanpun Bu. Tapi satu sisinya itu semua informasi jadi transparan. Nah, kebanyakan di kita itu banyak yang lalai Iya. untuk melaporkan penghasilannya, untuk melaporkan hartanya. Maka saran dari saya, mulai sekarang ke depan itu sudah harus dibenahi bagi yang wajib pajak yang ngelapor saya gitu ya. Iya. Ini udah mulai langsung di benahi ya Pak Jon ya. Iya. Pak Jon saya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak bahasa Inggris. Tapi salah satunya berarti kita sebagai wajib pajak harus buka registrasi itu Betul. kan. Saya sudah Iya. dibantu Sudah. sama Paradi. Sudah Itu Bu? awalnya seperti Kita belum, Bu. itu pintu masuknya Bu. Pintu Kalau masuk. sudah masuk Iya. kelihatan Bu. Ya, karena kalau Paradi tahu saya suka lupa Mm-mm. Evin. Evin. Paradi, Nah. Evin saya lupa. Karena dia Betul. jobnya di pajak, saya nggak usah ngantri ke Paradi. Insya Allah kami hadir Pak Iya. untuk membantu mempersiapkan lah, kalau kita bicara sisi yang tadinya gitu ya, kita harus mempersiapkan, jangan sampai nanti tiba-tiba dapat surat cinta yang Iya. mending kalau nggak ada nilainya, Iya, kalau kalau ada. tiba-tiba ada nilai harus Iya. bayar berapa kan, itu akan mengganggu cash flow kita. Nah kami di Quantum ini terus secara kontinu ya Mom ya, Iya. saya mau lagi pro. Gak apa-apa. Saya suka dipanggil. Secara kontinu. Gitu. Secara kontinu kita selalu mensosialisasikan update aturan agar menghindari risiko perpajakan. Begitu mungkin Bapak Abi dari Quantum. Nah di bagian akhir kan kita kepinginnya yang kayak gini kan positif ya. Akhirnya Betul, otot-otot mereka untuk tahu problem di sebuah perusahaan, Betul. di masyarakat Tuh. makin terbentuk dan makin kuat. Siap. Sehingga mereka menjadi orang yang betul-betul siap ya. Malah tadi pada level sampai pada level para mahasiswa itu ya sampai level diburu, memang diburu di perusahaan itu kan Iya. udah terbentuk otot-otot mereka, terus secara etika juga jalan dua-duanya.
Kalau sejauh ini gimana Ibu ngelihat yang apa tadi ya, misalnya untuk para mahasiswa yang diterjunkan, apakah mereka enjoy dengan adanya perubahan ya? Jadi kalau khususnya di Universitas Widya Tama, bukan kebetulan ya, memang kita melihat dari existing di lapangan, kita kan bisa tahu effort dari kegiatan-kegiatan akademik ya, khususnya dengan adanya kampus berdampak, salah satunya kan pemanfaatan teknologi. Contoh dalam proses pembelajaran kita menggunakan siakat. Nah, siakat itu kita tahu kehadiran, akademik, semua nilai ujian ya, semuanya itu sudah include di sana. Jadi kalau lihat dari kita setting kegiatan belajar mengajar, mahasiswa itu sangat responsif, kalau bilang dikata agresif. Karena kampus kami juga banyak sekali achievement yang didapat ya. Mahasiswa yang berprestasi di Widya Tama itu selalu mendapatkan reward juga, apresiasi dari Yayasan Widya Tama, dari rektorat, dari perusahaan lain, sehingga itu kan memberikan stimulus yang sangat besar bagi mahasiswa. Dengan adanya opportunity yang ditawarkan kondisional sekarang ini, mereka akan lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih aware terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi kalau intinya kampus atau perguruan tinggi itu tidak jadi sebagai mendarah gading ya, tapi justru sebagai perubahan agen ya, agen perubahan itu tadi, dengan sistem inovasi kreatif yaitu tadi sebagai solusi atau pusat inovasi memberikan solusi atas fenomena yang terjadi di masyarakat melalui by riset dan pengabdian kepada masyarakat. Mereka para mahasiswa itu menulis nggak Bu dari hasil ini? Karena saya ingat ya metode Prof. Renal Kasali itu iya kan dia menerjunkan mahasiswanya untuk betul-betul bahasanya itu ya dihadapkan pada kesulitan ngurus, bisa gitu ke satu negara dikirim sebagai contoh kan ya, mereka mesti berhadapan dengan kesulitan ngurus visa, paspor ke satu negara, tapi dari situ tidak awal takut tapi akhirnya terbiasa. Nah, itu jadi berani gitu. Ya. Dan mereka harus pada akhirnya bikin report, ya bikin tulisan, dan tulisan bisa kita nikmati. Tapi secara mentalitas luar biasa, orang dihadapkan dengan kesulitan itu mereka pada akhirnya fight ya. Iya. Jadi kan kalau saya lihat ya masing-masing perguruan tinggi atau kampus itu punya life sendiri ya, guys, style sendiri. Punya guys style sendiri. Iya. Termasuk di Widya Tama juga sama, mahasiswa menulis karena kita juga punya UKM, unit kreativitas mahasiswa, itu banyak, ada BEM, ada termasuk salah satunya adalah sentra. Jadi itu satu wadah yang memang untuk kegiatan menulis apresiasi daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, selain itu juga kita punya ada majalah Komunita Widya Tama juga. Nah, itu mahasiswa bisa juga menulis. Itu ya? Bisa. Kemudian dosen juga sama bisa memberikan. Jadi kalau perkuliahan itu tidak hanya mendengar saja, tapi ada eksekusinya ya. Pertama itu mahasiswa harus bisa menulis. Menulis kan tidak hanya untuk TA saja ya, tugas skripsi atau apa, tapi mereka sering dikasih makalah, kemudian juga memecahkan satu tes studi, kasus, kemudian juga mahasiswa Widya Tama khususnya itu sering juga mengikuti perlombaan-perlombaan, salah satunya misalkan salah satu mata kuliah entrepreneurship, mereka harus ikut lomba bisnis plan atau juga debat marketing, itu kan ada, itu salah satu program dari kampus berdampak juga. Jadi sebetulnya banyak, ada juga mahasiswa yang dikirim ke waktu itu ke Malaysia ya, ada program internasional ISMA itu. Nah itu jadi pengalaman mereka itu tidak hanya pengalaman untuk dia sendiri, mereka bisa nanti buat ini ya. Iya, transfer knowledge ke mahasiswa yang lainnya. Itu buat promosi. Iya betul. Dan itu tidak hanya dari mahasiswa Widya Tama, itu kan internasional semuanya. Dapat uang saku, iya. Nah, dapat wawasan ilmu, iya. Nah, mungkin bisa Mas Abi nanti lihat di YouTube dari Universitas Widya Tama ada itu semua. Jadi program berdampak itu memberikan opportunity yang sangat besar untuk mahasiswa lebih kreatif dan inovatif. Dan ternyata di sini responnya sangat positif, khususnya bagi mahasiswa Widya Tama atau bagi PT lain-lain juga sama gitu. Intinya itu tadi untuk meningkatkan potensi diri ya, upgrade diri, skillnya lebih meningkat. Karena sekarang itu sudah eranya ya, orang mengambil inisiatif, memiliki kesadaran, kemudian tadi memperkuat otot-otot pengetahuan sama skill dia kan. Betul. Ya saya yakin perusahaan-perusahaan juga akan bukan kita mencari, tapi
memburu gitu, memburu orang-orang Iya, semacam apalagi itu. mungkin tadi lupa salah satunya itu tadi dengan berdampak itu kan meningkatkan transportasi digital. Nah, sekarang kan sudah semua pakai GPT Digital AI. semua. Skripsi Jangan bisa. kalah sama KDM, Bu. Betul. Betul. Karena itu bagus loh sebagai konten kreator juga. Dia Iya. memiliki jiwa entrepreneur. Iya. Kalau kita memandang entrepreneur jualan, itu salah. Iya kan? Justru entrepreneur memiliki jiwa kreatif Iya. inovatif. Ya sama lah seperti Banyak yang biasa. nyinyir, tapi saya bilang ada yang pesaing Iya. KDM kan datang, saya bilang KDM itu udah 7 tahun yang lalu, saya bilang. Iya. Ya, Sebelumnya. nah, kalau ada punya uang sekarang, ada yang sampai keluar, mohon maaf ya, 45 miliar untuk jadi kepala daerah ya, nggak jadi tuh, Bu. Iya. Salah satunya apa? Dia nggak punya tim Iya. untuk expose. Harusnya betul. punya. Iya. Mas Abi aja punya timnya. Iya, nggak jadi tuh 45 miliar loh. Sia-sia kan 45. Iya. Mungkin ada yang ini, silakan. Ya. Apa Tapi lagi tuh ya? dari masing-masing unit Iya. jadi dengan adanya kampus berdampak ini gimana sih, Mungkin Pak? kalau dari YRP ingin menambahkan Mas Abi bahwa alhamdulillah wa syukurillah harus kita yakini bahwa kebijakan dari pimpinan apapun itu pemerintah ataupun kampus itu akan memiliki maksud yang baik. Iya. Nah, terkait perubahan dari MPKM ke kampus berdampak untuk YRP sendiri ternyata memang yang namanya aplikasi tersebut tidak hanya by teori. Kami saya berani mengatakan ini berdasarkan report anak-anak yang melakukan program magang, Iya. baik itu individu ataupun program dari kampus, itu mereka mengatakan ditempatkan Pak di salah satu hotel di Dago, Yes. ternyata aplikasinya sama persis. Walaupun baseline-nya itu berbeda, tetapi secara proses bisnis itu sama. Sehingga mereka amat sangat terbantu dengan yang namanya ERP atau SAP yang mereka pelajari di Menghubungi dalam ya. kampus. Iya. Itu betul. tadi transformasi Betul. digital itu ya. Klop ya. Iya, baik itu walaupun tadi kan persepsinya bahwa yang namanya SAP membutuhkan modal yang besar, ternyata enggak. Ada konsultan Pertamina kebetulan itu anak bimbingan saya dan dia mengatakan, "Oh, susah ya, enak kalau jadi manajer cuma tinggal approval." Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa pada saat entry data dari yang paling bawah ke yang atas untuk bisa dilakukan approve, itu membutuhkan sebuah proses, sebuah pemahaman yang langkah-langkahnya apa aja harus dilakukan. Nah, jadi artinya dari MBKM ke kampus berdampak sampai sekarang, alhamdulillah on the track untuk IRP. Seperti itu. Apalagi bahasa nih. Iya. Ya, Monita gimana bahasa? Ya kalau bahasa mungkin ya tidak bisa dipungkiri ya kalau dunia kerja itu ada bahasa ya Pak. Iya. Ya jadi memang kemampuan mungkin salah satu cara Universitas Widyatama mewajibkan salah satu syarat untuk sidang itu harus TOEFL, mungkin itu bisa Itu membantu ya. juga ya karena di dunia kerja tentu saja tidak, sebenarnya kalau sekarang sih sudah nambah lagi sih ya, bukan hanya bahasa Inggris, tergantung klien si perusahaan itu kebanyakan dari mana nih gitu. Betul. Misalnya kalau dia kebanyakan juga Prancis misalnya atau China ya mungkin harus ditambah dengan bahasa lain yaitu Mandarin gitu. Jadi memang bahasa itu juga perlu sih Pak. Itu juga berdampak pada saat si anak itu memang mencari pekerjaan, dia juga harus bisa berbahasa karena berbahasa itu bukan masalah orang berbicara bahasa itu dari tata bahasa saja, tetapi dia yang tadi yang Bapak tadi singgung ya, ada adab dan lain-lain itu ada harus tahu juga karena kalau tidak akan jadi miskomunikasi dan akhirnya akan menimbulkan suatu Salah masalah. paham ya. Iya, Nah. betul. Nah, itu juga harus diperhatikan. Seperti itu, Pak. Jadi di kampus kami juga mungkin baru pertama di program doktor itu ada salah satu kurikulum mengenai academic writing. Nah, Iya, nah itu ada. Kalau di S1, S2 mungkin masuknya ke riset ya. Riset, Riset betul. itu. Cuma kalau untuk program doktor, memang kita lebih karena namanya juga doktor itu harus benar kan dalam kajiannya. Jadi khusus ada academic writing. Betul. Itu selanjutnya Pak Randi. Apa lagi? Kalau dari kuantum, ya mungkin kaitannya dengan kampus berdampak, kita coba menjawab dan memberikan solusi permasalahan yang ada di dalam masyarakat, khususnya ke dunia usaha. Karena saya juga mungkin kita pernah mendengar, mungkin yang lagi viral kemarin itu adalah Leoni ya. Iya, Leoni betul. Leoni yang Warisan. berkeluh kesah masalah pajak warisan. Pajak warisan. Betul. Nah, di sini dampak dari kuantum ini kan memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan sehingga hal-hal yang berisiko di kemudian hari itu dapat di-reduction dengan adanya kami. Mungkin itu dari kami kuantum, Prof.
Mam, kesimpulan. Mam, jadi ikutan. Jadi berubah. Ikutan, ya. yang menyebutkan Mas Abi itu saya. Bagian ya ini kan artinya ini kan sebetulnya kita juga dalam rangka ekosistem ya, ekosistem yang seperti tadi kan orang tadi mahasiswa. Karena saya tetap yakin Bu, ini kerangkanya memang pada akhirnya kan mesti ada kesadaran ya. Betul. Orang diterjunkan dia latihan, kuncinya kan di latihan, latihan terus saja ya, sehingga dia seperti itu. Jadi sisi yang lain juga kan dunia usaha kan tadi saya yakin dia pasti memburu orang-orang yang memang sesuai dengan bidang dan yang dia minati. Mungkin harapannya apa Bu dengan kampus berdampak ini? Harapan kampus berdampak mungkin tadi dari unit-unit juga sudah menyampaikan ya, pada intinya tadi yaitu tadi kalau dari sudut Inkopa ya kami menyimpulkan tadi juga sudah disampaikan perguruan tinggi itu tidak hanya sebatas menara gading saja. Nah itu nggak bisa loh kalau zaman segini, tapi ya itu tadi kampus perguruan tinggi khususnya kami Widyatama itu tadi harus ada perubahan agen perubahan, yaitu sebagai agen perubahan. Iya, yaitu tadi dengan adanya pusat solusi inovasi. Artinya apa? Memberikan solusi atas fenomena atau yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di aspek lingkungan, sosial, ekonomi. Itu yang paling penting. Melalui apa? Dengan mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, yaitu dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kami Universitas Widyatama itu sudah berjalan lama, yaitu dengan adanya klaster pengabdian kepada masyarakat dari dosen. By riset itu semuanya juga didanai oleh yayasan. Nah itu ya. Dan luarannya juga kita berupa artikel jurnal berreputasi baik indeks Scopus, Sinta 1 ataupun Sinta 2. Dan itu kewajiban sebagai dosen. Ya salah satunya nanti akan berdampak juga untuk kepentingan akreditasi kampus. Jadi tidak hanya untuk kampus sendiri, tapi memberikan bantuan solusi kepada masyarakat. Khususnya misalkan kami ini ada satu objek PKM di Sumedang, Cileles. Kita punya living lab. Nah, dari kampus nih membantu masalah tentang ekonomi lingkungan di sana. Misalkan UMKM-nya, mereka banyak produk, tetapi tidak kreatif inovatif. Misalnya di kemasan atau proses produksinya. Nah, di farming juga begitu ada. Kalau di farming kebetulan kami sebagai tim klaster kebagian di desa Cikurubuk. Cikurubuk itu padi organik yaitu. Nah, di sini kami membantu masalah tentang kemasan serta marketingnya, membuatkan webnya juga. Jadi promosinya udah berbagai medsos. Kan toolsnya banyak ya, tidak hanya dari web, Instagram, ternyata marketplace juga, e-commerce juga. Iya, itu kita bantu ya. Nah, kemudian masalah legalitasnya juga sama, karena kan kampus itu terdiri dari beberapa fakultas, ada teknik, kemudian ada DKP by desainnya, teknik mengenai aplikasi webnya, itu benar-benar membantu juga. Kemudian ada juga ini ternak lele. Nah, ternak lele. Ya, kebetulan lokasinya memang ada di lingkungan Cileles, itu daerahnya Pak Rektor ya kami. Nah, di situ kebetulan juga Pak Kalam, mungkin Kepala L2 Dikti 4, itu Pak Lukman juga sama Bupati dari Sumedang itu datang juga dan sangat mendukung, mengapresiasi apa yang kampus Widyatama sudah jalankan terkait masalah tentang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan kita kolaborasi dengan kampus dari Malaysia, UTM. Nah itu juga ada juga ya? Ada ya, karena kan kalau kami kebetulan sudah akreditasi unggul, jadi setiap kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu harus berbasis internasional juga. Ini juga mungkin jadi salah satu ajang nanti masukan untuk pendukung akreditasi. Nah itu. Jadi terima kasih kami diundang di sini. Mungkin next bisa podcast yang lainnya dengan tema yang lain ya? Iya menarik lah kayak tadi kan. Di mana tadi Ibu bilang yang lele kan? Iya. Kan kita katanya ada problem untuk generasi petani nggak lanjut karena anak mudanya nggak tertarik. Tapi mungkin dengan dengan kampus berdampak dengan Inkopa ini bisa membawa anak muda itu kembali karena bisa jadi kaya, Bu. Iya, betul. Betul banget itu. Nanam lele kaya. Terus apa tadi? Nanam itu apa? Biji lembu kaya. Biji lembu. Opak juga. Karena Widyatama punya binaan juga di Sumedang. Selain itu kita opak odet gitu.
Apakah nama itu nama Sumedang? Iya. Jadi salah satunya kami, kebetulan saya sendiri yang memenangkan hibah PKN itu membantu, yaitu yang tadinya kemasannya tradisional hanya bening, jadi kreatif. Jadi kan anak muda pengen makan opak, tapi gengsi dengan bungkusan kemasan tidak. Nah sekarang dibikin kreatif seperti modern lah. Jadi kemanapun bisa makan dengan variasi, ada rasa green tea, coklat. Nah itu. Saya sih berarti ya mudah-mudahan ke depan ya. Iya. Saya pernah nonton atau mungkin nanti kita datangkan tenannya ke sini. Iya, makanya arti tadi Bu ya, artinya ketika mahasiswa menjadi bagian dari upaya untuk memberikan dampak kan kenapa di Jepang atau di Vietnam sekarang unggul ya secara pertanian padi ya, beras dan sebagainya. Karena sebagai contoh di Jepang nih, saya pernah nonton di NHK Jepang itu dari 6 anak dari petani itu nggak semuanya. Memang ada yang jadi dokter, dia nggak mesti jadi petani, nggak. Ada yang jadi pegawai negeri, tapi biasanya ada satu yang akan meneruskan sebagai contoh usaha petaninya dari hasil tadi. Makanya mereka nggak punya masalah karena ada kelanjutnya. Dari hasil panen itu membuat ngebiayain yang 5 tadi. Betul. Nah, cuma sekarang kan kita agak rumit. Ya. Kita rumit Bu sekarang Bu. Terus terang aja ya, makanya di teman-teman wijata mungkin bisa nggak kenapa sih ada krisis tanah yang dijual? Apakah gara-gara misalnya salah memahami perintah agama sehingga wah mesti naik haji jual tanah? Ya. Nah, itu mindsetnya yang salah ya. Nah berarti kan satu hal yang penting diteliti ya, betul. agar jadi ini kenapa ya? Karena katanya pemerintah mau swasembada. Ya swasembada gimana ceritanya, tanah buat digarap udah nggak ada lagi gara-gara pengen naik haji. Apa? Berarti ada mindset yang salah ya? Betul. Iya, Padahal secara teknologi sudah sangat memungkinkan gitu untuk. Nah itu bisa dijadiin topik riset sebetulnya. Dan kita bisa memberikan solusi atas permasalahan. Iya, ke pemerintah seperti apa sih kebijakannya Iya. untuk karena kan rata-rata begitu pengen jalan kita saja. Mungkin salah memahami agama bisa jadi. sehingga petani itu ya anak muda mau garap gimana, tanahnya udah nggak ada. Iya, ya edukasinya kurang. Jadi memang harus banyak memberikan literasi baik itu finansial, kemudian knowledge-nya juga, terutama itu tadi tentang masalah tentang etika juga itu. Terima kasih Mam Kenny ya. Iya. Mam. Dan teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sini bermanfaat dan tadi menambah semangat anak muda. Betul, juga bagi Anda yang ingin tertarik tuh sudah presentasi menarik sekali kan ya, ilmunya membumi ya. Dan selalu ada inovasi yang akan membuat. Boleh bisa bergabung ke Inkopa juga. Iya, Inkopa juga bisa ya. Ya dengan wadah itu tadi inkubator bisnisnya. Ya. Demikian saya Abi Iwan, kemudian Prof. Kenny, lalu Dianita, John Kerry, dan satu lagi Radi. Undur diri. Terima kasih Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.